makan sambil ngantuk, apalagi online gini, ada yang sambil jalan, sambil maem, sambil tempat tidur, itu kan lebih mungkin lebih enak, lebih make sense kalau Anda belajar diskusi dengan teman-teman ya. Oke. Tuh. Nah, ini untuk integumen ini memang materi saya itu diberikan adalah tentang yang buat Mila itu tentang malaria, kemudian ada lagi kemarin itu DHF, malaria, apalagi ya kemarin itu ya, penyakit-penyakit endemik ya, penyakit dalam ya. Tetapi ini saya masuk dulu tentang integumen karena ini penting ya, tapi nanti itu juga saya masuk minggu depan nanti. Ya karena itu dalamnya dalam bukan sistem, ini kan sistem. Nanti kalau ini sudah baru nanti saya masuk ke materi-materi yang sifatnya adalah itu penyakit-penyakit dalam secara umum kayak malaria, DHF, filariasis ya. HIV itu kan nanti kita masuk. Ini saya akan berikan dulu tentang KMP yang berkaitan dengan gangguan sistem. Ya, yang pertama adalah sistem yang akan saya berikan tentang konsep sistem integumen. Ya, apa itu sistem integumen? Next slide. Sistem integumen adalah sistem integumen itu adalah suatu sistem ya, suatu sistem atau disebut dengan kulit ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem integumen itu tentang kulit. Ini ada fungsi tujuan TIK-nya enggak? TIK-nya ada enggak, Mbak? Coba di ke atas kan, Mbak. Nah, baru nanti dibaca ya. Bahwa nanti tujuan kita adalah seperti nanti itu dibaca itu sebagai tujuan kita aja, bahwa nanti ada skop tujuan apa yang akan kita pelajari dari kompetensi-kompetensi ini. Oke, next ya. Tadi yang kuning tadi untuk sistem integumen sendiri adalah biasa disebut dengan sistem kulit ya, adalah sistem organ yang membedakan atau memisahkan, melindungi dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan merupakan organ yang paling luas ya. Jadi kalau kita lihat bahwa organ tubuh kita yang sangat besar ini ya, kalau dibandingkan dengan semut atau dengan binatang kita kan besar ya, kayak giant, kalau makanya melihat kayak raksasa manusia meskipun tumbuhnya sejak kecil ya, bayi menjadi dewasa. Itu kalau semakin dewasa kita lihat bagaimana besarnya seorang manusia itu. Organ yang paling besar, yang paling luas adalah organ kulit. Karena apa? Karena kulit itu melindungi seluruh tubuh, ya kan? Nah, coba hati, jantung, lever, ginjal, tulang itu kan ditutup oleh kulit, ya kan? Nah, mereka akan tertutup. Nah, ada pernah dulu ada yang melahirkan bayi itu transparan, jadi kelihatan jantungnya, kelihatan ususnya, itu transparan di tubuhnya, di perutnya kelihatan sekali dalamnya. Nah, itu enggak tahan lama, akhirnya memang dia meninggal ya, karena memang tidak tahan lama. Karena apa? Karena fungsi utama daripada kulit itu adalah untuk melindungi, protection, melindungi dari organ di dalamnya. Makanya kalau ada pasien dengan post operasi, pasien dengan itu kan ada gangguan integritas kulit berkaitan dengan misalnya dengan respon mekanik ya, karena memang kita secara mekanik melindungi tubuh kita, baik dari mekanik itu dari segi fisik ya, atau dari segi kimia maupun biologis, dari bakteri, dari zat kimia yang lain itu melindungi semua. Tanpa kulit semua akan masuk dalam tubuh, tidak ada saringannya, sehingga ini penting. Nah, dalam pelaksanaannya atau dalam kenyataannya, meskipun ini penting, tetapi kadang-kadang tidak kita perhatikan secara baik. Kenapa? Karena kalau sakit kulit itu tidak separah kalau kita sakit yang lain, ya kan? Nah, coba Anda sakit jantung, atau Anda sakit ginjal, atau sakit penyakit yang lain yang I think is more severe than skin, itu Anda akan lebih concern dengan penyakit itu, ya kan? Nah, pasien-pasien di rumah sakit itu jarang sakit kulit. Makanya kalau Anda penyakit itu nanti jarang ketemu, kecuali penyakit-penyakit penyerta. Tapi kalau murni penyakit kulit, yang kayak penyakit itu jarang yang mondok. Biasanya mereka akan rawat jalan atau diobati sendiri. Nah, nanti kalau sudah parah baru mereka berobat. Kecuali penyakit yang parah seperti luka bakar ya, atau sindrom Stephen Johnson itu penyakit kulit yang dengan itu tidak. Karena penyakit kulit ini sifatnya sebetulnya tidak menyebabkan kematian seseorang. Ya kan? Kalau yang sakit gatal-gatal kan nggak bikin meninggal.
Tapi kalau sakitnya jantung, meskipun nyeri dikit sudah ketakutan karena nyeri jantung itu menandakan ada gangguan. Tapi alah nggak apa-apa lah. Nah itu ya dikasih salep. Nah, tapi kalau nyeri jantung, nyeri bagian dalam, wah itu orang akan lebih ketakutan karena di bagian dalam. Itu ya. Jadi untuk orang itu perhatiannya, concernnya kurang. Meskipun ini penyakit ini juga banyak yang parah dan juga ini penting karena untuk proteksi diri. Oke, next slide. Sekarang bahwa ini untuk introduction saja bahwa kulit itu merupakan bagian dari tubuh ya, yang dia itu di kulit itu akan ada epidermis atau akan ada organ lain yang dia ada di situ. Jadi kalau kita bicara tentang kulit itu kita tidak bicara kulit saja, tetapi kita juga membicarakan atau membahas juga atau mengaitkan dengan organ yang lain, namanya organ pendukung atau epidermis atau sama dengan juga dengan apa ya, aksesoris itu ada rambut, ada kelenjar dan ada kuku. Ya, jadi kalau kita bicara kulit, ada kukunya, ada rambutnya, ada kelenjarnya kan. Nah, itu sehingga kita juga ini merupakan organ yang bisa berkaitan dengan organ yang lain. Kemudian kulit kita juga merupakan organ yang paling luas dari tubuh kita. Jadi kulit itu dia paling luas ya, ini di mana akan menutupi 10 sampai 20 atau 1,5 meter sampai 2 meter atau 7 sampai 15% dari badan seseorang. Nah, jadi kalau kita katakan secara fit atau kaki ya, kalau orang luar kan bilangnya kaki, berapa kaki itu. Nah, itu kalau kita meter aja 1,5 sampai 2 meter. Belum lama kemarin Anda mungkin tahu ada korban itu berapa meter itu kulit yang dihasilkan oleh satu ekor lembu. Kita kan kalau dianalogkan dengan lembu kan ya lebih kurang lah ya. Kalau lembu kan lebih besar, tapi kita kan ya tapi sama kulit pun kalau dijembreng itu akan seperti itu. Kulitnya akan lebih lebar. Nah, itu ya. Nih, kemudian dia merupakan 7 atau dia termasuk dari yang terbesar juga karena 15% dari body weight atau dari berat badan manusia itu dia lebih besarnya 15%. Paling besar kalau dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Otak itu ringan, ginjal kecil, jantung kecil ya, semua kecil, tapi fungsi mereka akan vital untuk body tubuh, untuk tubuh kita ya. Kemudian kulit juga sebagai dia memberikan terhadap manusia itu sebagai mechanical barrier. Ya, kulit sebagai mechanical tadi yang saya sampaikan, mechanical atau pelindung mekanik, melindungi tubuh dari berbagai luka atau hantaman atau injury lah, hantaman atau mungkin perlukaan ya dari berbagai mikroba, dari berbagai mikroba, bakteri dan sebagainya. Itu kita dilindungi oleh kita, tubuh kita itu ya. Jadi kalau tanpa kulit mereka langsung masuk ke tubuh kita tanpa disaring oleh kulit kita. Jadi melindungi, protection ya. Kemudian kulit juga berfungsi sebagai somatic sensori karena adanya nerve ending, karena adanya saraf-saraf yang ada di kulit yang dia merupakan sensor-sensor yang ada di kulit kita. Ya kan? Nah, selain saraf juga ada pengatur suhu di situ ada, kemudian juga mengatur daripada suhu tubuh kita sehingga kita menjadi merasakan panas, merasakan dingin, merasakan hangat itu ada di kulit kita. Ya kan? Kenapa Anda pakai jaket? Karena merasa dingin. Apa? Kulit. Nah, jadi kulit itu sebagai sensor. Makanya kulit dikatakan the first line of the body mechanism. Ya, jadi atau the mirror of the body. Jadi dia merupakan the first line, itu merupakan tameng pertama terhadap adanya sesuatu dalam tubuh kita. Dia juga merupakan pencerminan the mirror, pencerminan daripada apa yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita ada rasa sakit, maka kulit kita juga akan menampakkan adanya apa sih? Kok wajahnya pucat? Kenapa kok wajahnya kok matanya kok sekiranya kok kuning? Kenapa kok dia kebiruan? Nah, ada sesuatu, something happen in our body. Kekurangan oksigen kah? Atau dia ada anemia ya? Itu bisa kita lihat dari kulit. Makanya dia merupakan misalnya the mirror ya, juga merupakan nerve endings of pain. Jadi luka-luka yang nyeri itu ada di kulit semua. Ya, oke, next slide.
Yang berikutnya adalah bahwa kulit itu juga sebagai tadi sudah ya, tadi ini sudah integumentary system sudah, nah skin nerve sudah. Berikutnya Mbak, next slide ya. Oke. Ini jadi next slide adalah ini sekarang kita sudah gangguan sistem sekarang. Nah, yang ketiga ini gangguan sistem belum yang pertama lagi Mbak, awal. Ya, gangguan sistem integumen. Di sini kalau kita belajar tentang kulit, maka kita awal harus tahu dulu apa sih penyakit-penyakit kulit yang ada pada manusia itu. Ya, yang pertama adalah penyakit kulit karena infeksi dan investasi. Nah, infeksi dan investasi. Ya, contohnya adalah impetigo, selulitis, furunkel atau bisul. Itu penyakit-penyakit yang ringan tapi ada di kulit. Dan penyakit ini tidak usah mondok. Ya, bisa dirawat di puskesmas dengan rawat jalan. Tapi ini kan juga penyakit kulit dan ini mengganggu kita. Makanya tadi sebagai rasa sakit, ya mungkin gatal itu kan ada karena penyakit-penyakit ini. Kemudian infeksi virus, ini contoh-contoh aja yang saya berikan adalah herpes simplex dan zoster, kemudian kondiloma acuminata. Herpes simplex zoster itu adalah karena virus, kondiloma juga karena kondiloma itu rata-rata ada di kemaluan ya. Jadi kayak kutil, ya. Kutil itu kadang-kadang banyak di kemaluan itu ada ya. Ini termasuk penyakit STI atau sexual transmitted infection ya atau disease ya. Oke, untuk yang B itu investasi ya. Untuk investasi itu kalau infeksi itu karena bakteri, kemudian juga karena infeksi virus. Kalau yang B itu investasi itu dia menumpang seperti jamur. Nah, penyakit jamur kulit itu menumpang. Nah, itu atau skabies itu adalah karena Sarcoptes scabiei itu juga dia semacam binatang yang kecil-kecil yang menumpang. Jadi menumbangkan rasa gatal ya. Kemudian hipersensitivitas itu karena alergi. Contohnya adalah dermatitis atau eksim ya. Itu contohnya dermatitis eksim itu hipersensitivitas ya. Jadi kalau Anda misalnya pakai bedak atau Anda pakai apa, kemudian sabun tuh gatal-gatal itu namanya hipersensitivitas, dermatitis atau eksim. Itu bisa penyebabnya dari dalam atau dari luar. Dermatitis yang penyebabnya dari dalam itu contohnya karena atopik itu karena stres ya, karena mungkin keturunan itu bisa ya, nih dari dalam ya, itu bisa dipacu atau bisa di trigger atau bisa di trigger karena makan makanan laut atau makan telur atau makan apa yang memang dialergi itu bisa, itu dari dalam. Kalau yang dari luar contohnya adalah
pakai bedak, pakai lipstik, pakai sabun, kemudian menjadi gatel merah itu ya. Kemudian untuk autoimun, ya, autoimun adalah contohnya psoriasis, pemphigus, kemudian SLE atau systemic lupus erythematosus, sindrom Stevens-Johnson. Itu penyakit karena autoimun ya. Ini jadi penyakit-penyakit ini jarang ditemui di masyarakat. Kalaupun sakit langsung ke rumah sakit karena ini penyakit yang dikatakan ini penyakit ini mengganggu parah ya, mengelupas semua kulitnya ya. Ini nanti ada dibahas dalam diskusi kelompok ini untuk sindrom Stevens-Johnson, SL ini yang penyakit-penyakit ini yang kalau pasien sakit biasanya mondok karena ini parah ya. Tapi kalau yang atas tadi kayaknya enggak ya, cukup di puskesmas bisa. Oke, berikutnya penyakit yang karena hormonal adalah acne atau jerawat ya. Itu juga karena sejenis-jenis ini ya, komedo yang banyak ya, itu karena hormonal, bisa karena makan, tapi yang paling banyak karena hormonal ya. Sehingga banyak pada remaja atau pada usia-usia produktif ya. Keganasan masuk juga, contohnya adalah melanoma maligna, kanker kulit, kemudian nevus ya, itu juga nevus pigmentosus itu seperti andeng-andeng atau mole itu kan andeng-andeng ya. Nevus atau mole itu andeng-andeng yang bisa kalau tidak ada yang kemudian menjadi kanker kulit, atau mungkin ada squamous cell carcinoma, atau banyak sekali macam-macam sel kanker itu ya dalam kulit, ada sarkoma ya. Kemudian penyakit karena atau masalah kulit karena trauma, luka bakar dan frostbite ya. Ini juga banyak terjadi, dan kalau ini biasanya yang pasien itu mondok ya. Luka bakar bisa karena flame, bisa karena scald ya, atau luka bakar karena flame itu api, scald itu karena air panas, bisa karena listrik ya. Kemudian frostbite itu adalah luka bakar tapi karena sengatan dingin ya, atau karena cuaca dingin yang kemudian menyebabkan luka bakar. Banyak terjadi orang pendaki gunung itu kadang terbakar tangannya, jarinya, badannya karena sangat dingin sehingga dia beku, kaku, akhirnya menjadi mati rasa. Itu namanya frostbite ya. Mungkin kalau Anda sering lihat berita itu banyak sekali. Oke, sekarang kita sebelum ke penyakit juga kita harus tahu juga lesi-lesi kulit. Berikutnya, jenis lesi kulit ya. Lesi kulit itu banyak sekali macamnya. Ya, lesi-lesi kulit itu banyak sekali. Next slide. Itu ada namanya primary lesions atau lesi primer, dan secondary lesion atau lesi sekunder. Ini jadi merupakan reaksi kulit yang mula-mula muncul apabila terdapat gangguan itu yang primary lesion. Kemudian lesi sekunder itu merupakan perubahan yang terjadi pada lesi primer. Jadi Anda tahu dulu apa itu jenis-jenis lesi kulit ya. Ini contohnya adalah lesi primer di sini. Slide berikutnya. Untuk lesi primer ada contohnya eritema. Nah, kalau Anda lihat eritema itu seperti ini. Jadi kalau ada misalnya AD atau apa yang merah-merah atau asen itu namanya eritem, itu merah. Pelebaran pembuluh darah itu namanya eritem, menjadi merah-merah seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah makula atau patch makula, itu lesi datar, ukuran kurang dari 1 cm, berwarna putih atau coklat atau hitam atau kemerahan dan kelihatan berbeda dari area sekelilingnya. Contohnya putih itu namanya hipopigmentasi. Kalau hitam hiperpigmentasi. Contohnya kalau putih itu bisa tinea versicolor atau panu. Kemudian ada vitiligo, itu semacam gangguan pada melanin, gangguan pada perwarnaan kulit, atau melanin ya, melanosit. Kemudian juga ada petechiae, kalau Anda pernah dengar, atau petechiae itu. Kemudian ada ekimosis ya. Jadi ini adalah bercak-bercak. Petechiae itu apa ya? Ada yang pernah dengar nama petechiae nggak? Belum pernah Ibu saya. Belum pernah Ibu. Masuk belum pernah kan ada di KDM. Enggak ada deh. Petechiae itu muncul saat apa ya? Coba dulu waktu Anda pernah ini kan? Belum pernah ya? Belajar petechiae. Bukan, hematom bukan petechiae yo. Hematom itu yang besar. Kalau Anda
Kalau hematom itu kalau Anda misalnya kesodok sesuatu atau kena benda tumpul itu ada memar. Hematom itu memar. Kalau PTHY itu bukan memar. Apa? Bintik-bintik kecil warna merah di kulit atom. Ya, betul. PTHY itu muncul biasanya kalau kalau anak-anak kalau orang sedang demam tinggi kadang muncul, atau kalau Anda pernah mengukur rampelit RL untuk mengukur pada pasien dicurigai DHF, tahu nggak? RL rampelit. Jadi pasien diukur tekanan darahnya, kemudian nanti misalnya tekanan darahnya itu 120, kemudian diturunkan, maka di tengah-tengah 120 di 60 itu dia ditahan selama sekitar 5 menit ya. Akan muncul bintik-bintik merah di bagian dekat dengan siku, apa yang dekat manset itu. Pernah belajar enggak itu? Rampelit. Apa? Belum. Oh belum, rampelit namanya rampelit ya. Rampelit itu adalah untuk melihat kadang-kadang kalau anak-anak atau orang dengan demam tinggi untuk mengetahui apakah dia ada DHF. Nanti saya contohkan besok di lab ya, karena ini kan berkaitan dengan DHF. Kalau untuk mengetahui DHF itu bisa dengan melihat PTHY itu dengan cara mengukur rumpelide, ada di EA itu ada. Rumpelide itu adalah apa definisinya? Ya itu ada PTHY. Kalau ekimosis itu merah-merah. Ini contohnya gambarnya bisa dilihat di bawahnya, Mbak. Ya. Ya. Ini adalah contoh patch atau makula. Putih-putihan. Ini putih-putih. Ini adalah makula hipopigmentasi. Nih. Nah, ini dia bisa karena gangguan pewarnaan kulit, gangguan dari melanin karena memang tidak rata melaninnya. Kalau yang atas itu adalah ini yang atas kanan itu hipopigmentasi karena itu kan hitam ya. Kalau yang bawah itu putih, itu hiperpigmentasi. Next slide berikutnya, ini contohnya lagi adalah, nah pada pasien itu vitiligo seperti ini atau leukoderma. Vitiligo itu orang yang ada masalah dalam pewarnaan kulit. Lu biasanya pada orang-orang dengan kulit yang gelap, ya, itu mengalami dia ada makula hipopigmentasi, ya ini, ya, ini. Jadi nanti kalau ada orang itu kenapa ya? Oh itu mesti disantet enggak, itu memang gangguan. Ada orang itu kena santet, kena sambet, pesugihan, kok kulitnya belang-belang. Ya ini penyakit, bukan karena apa-apa, itu karena penyakit kulit, penyakit gangguan pada ini pada pewarnaan. Nah ada juga orang yang seluruh tubuhnya putih, kalau itu lain, itu albino, kalau itu gangguan seluruh tubuh. Orang yang putih semua itu albinosa, hitam-hitamnya putih, itu karena memang dia ada gangguan dalam pewarnaan atau dalam melanositnya dia terganggu, tidak terproduksi melaninnya. Ya, ada sel melanin kan? Nah, kalau dalam anatomi, saya tidak menyinggung anatomi karena sudah ada di semester 1 dulu. Jadi kulit itu ada sel keratinosit, ada sel melanosit, itu adalah dia bertanggung jawab pada organ-organ kulit. Ya, kalau melanosit itu pewarnaan kulit. Ya, kalau keratinosit itu sel yang berfungsi dalam proses pergantian kulit. Nah, ini. Jadi kulit yang harusnya 28 hari udah selalu berganti. Kalau enggak nanti dia tua terus, makanya kita ada pergantian kulit, sel keratinosit itu yang berganti setiap 28 hari sekali. Nah, kalau melanosit itu bertanggung jawab dalam proses pewarnaan kulit. Ya, oke. Itu ya, itu untuk patch atau ada patch hipopigmentasi dan patch hiperpigmentasi. Contohnya panu. Nah, kalau Anda panunan atau teman atau siapa orang itu namanya patch hipo. Jadi panu itu putih-putih pada kulit itu, ya. Oke, sekarang papula berikutnya. Ada lesi yang menonjol ke atas kurang dari 1 cm, solid atau padat. Contohnya pada acne atau
Next slide, Mbak. Ya, itu. Next slide ya, papula di situ. Ya. Next slide. Nah, ini adalah contoh papuls ya, atau papula itu ada kayak bintil-bintil itu di situ ada padat, isinya padat ya. Ini ya. Merah-merah seperti misalnya ada kan kadang juga merah-merah bintil-bintil ada di itu isinya padat ya, bukan cair ya, beda. Kalau cair nanti namanya akan beda lagi ya. Nih. Ya, itu namanya papul ya ini. Itu isinya padat ya. Oke, next slide. Nah, berikutnya vesikula. Nah, vesikula itu adalah isinya cair. Jadi kalau papula tadi isinya padat, kalau vesikula itu isinya cair ya. Nih, jadi kalau contohnya adalah isinya air, contohnya adalah semacam chicken pox. Chicken pox itu cacar air, nah, atau herpes atau poison ivy itu adalah karena karena serangga ya. Karena poison itu karena racun serangga bisa tanaman ya. Contohnya misalnya Anda kena kencing serangga namanya Cantharidés itu adalah berontok isinya air karena kencing coro atau kencing binatang lain yang ada kadang di kulit kita ada kan, kita tidur kuyang coro itu bisa juga. Nah, sekarang yang paling banyak adalah vesikula itu muncul pada anak-anak dengan penyakit HFMD, pernah ya? Hand, Foot, and Mouth Disease. Sekarang banyak sekali flu Singapura itu. Kemarin anaknya Mbak Maya, PLP itu juga sakit itu sampai 10 hari harus isolasi karena nular, kena di paut-paut. Kemudian anaknya Putri Rataningtyas juga dua-duanya kena. Ya ini jadi banyak anaknya Putri juga kena. Ya Putri itu kayaknya kena kemarin juga. Karena di sekolah itu kadang banyak itu menular. Itu terjadi ada vesikulanya melengkung-melengkung ya isinya air ya ini. Next slide. Ya, ini contohnya vesikel ya. Contohnya ini herpes ini, kasus herpes ya. Jadi seperti ini herpes itu biasanya ada di bibir atau di leher, di mana aja bisa herpes itu. Herpes simplex itu awalnya agak demam dikit ya, ngeleng itu, kemudian nanti timbul merah-merah, kemudian ada semacam isinya air. Nanti lama-lama akan ada yang menjadi semacam putih, ada bernanah sedikit. Itu rasanya perih, disentuh sakit, itu namanya herpes simplex. Kalau sudah kena herpes tidak akan sembuh, hanya dia akan berkurang, tapi dia carrier, dia bisa menularkan kepada orang lain. Jadi carrier, ya makanya herpes itu berkaitan karena virus, karena virusnya sudah mengendon atau dia sudah ada di ganglion saraf, sehingga begitu ada trigger, ada faktor pemicu, maka dia akan muncul lagi. Di tempat yang lain bisa. Itu bisa di kemaluan, bisa di bibir, bisa di anus, bisa di mana-mana. Dan ini salah satu termasuk penyakit kelamin juga. Ya, ini karena ini kotor ya, masih penyakit kotor ya. Tapi bisa juga karena juga lingkungan yang lembab, di kos-kosan, di asrama itu juga bisa kena herpes ya. Dan menular ya, kena handuk temennya atau kena apa ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah next slide adalah bula atau blister. Kalau vesikula itu kecil, mentung cilik isine banyu, ya toh? Cilik isine banyu itu melenting itu namanya vesikula. Nek melentung itu bahasa Jawa ya. Kalau dari Jawa tolong tanya temennya, melentung itu apa? Melentung itu gede, itu namanya bula, blister bahasa Inggrisnya. Itu lesi yang menonjol kurang lebih dari 1 cm berisi cairan. Contohnya pada luka bakar. Ya, jadi pada burn ya itu melentung itu kayak Anda kena knalpot, Anda kena wajan yang panas, itu kan pelempung dulu tuh isinya air itu namanya bula. Atau bisa karena penyakit namanya pemphigus. Ya, pemphigus itu penyakit karena autoimun, itu seluruh tubuhnya melentung isinya air. Itu nanti pecah amis baunya ya. Ini kalau pecah karena isinya kan cairan ya, elektrolit ya, cairnya protein sehingga amis. Itu contohnya pada. Jadi Anda harus minimal tahu dulu apa sih bentuk-bentuk lesi kulit itu. Nah, kan bermacam-macam itu bentuknya. Oke, next slide. Ini contoh bula, nah, besar ini ya. Ini contoh misalnya pada luka bakar atau pada pasien dengan pemphigus seperti besar. Itu kalau ada seperti itu, Anda apakan? Apakah Anda pecah? Jangan.
Kalau ada bula, ada melempung seperti itu, sebaiknya jangan dipecah. Sebaiknya kalau itu sudah biarkan dulu saja, kalau luka bakar sampai dia akan meresap sendiri. Itu kan cairan tubuh. Nah, kalau sudah lama tidak pecah-pecah, malah keruh, kemudian isinya nanah, kita sedot dengan spet. Sudah sedot, biar menutup sendiri. Jangan ada pecah, jangan membuka kulit. Kalau Anda sedot kan bekasnya itu bengkak tempatnya kan dia ngempes toh akan nutup, nanti kering. Tapi kalau Anda pecah nanti dia menjadi terbuka kulitnya. Nah, bisa terjadi infeksi. Itu ya. Jadi kita cukup sedot pakai spet yang steril ya. Oke, berikutnya adalah pustula. Nah, kalau pustula, apa pus itu? Nanah, pes. Nah, itu adalah melenting. Nah, melenting kan isinya, kalau melenting kan isinya cairan tadi, kayak cacar air ya, itu melenting ya. Kalau Anda mungkin berontok-berontok kena herpes itu melenting. Kalau melentingnya itu isinya nanah jadinya pustula. Pes. Ya. Itu misalnya juga pada luka-luka, bisa juga pada acne juga bisa kan, pada jerawat yang sudah infeksi juga bisa, atau luka-luka yang lain seperti herpes juga bisa. Herpes juga bisa menjadi ada herpesnya kalau lama. Nah, makanya segera diberi salep kalau herpes. Beli di apotek banyak ya salep namanya lupa aku namanya salep. Ada salep yang murah sekali untuk herpes itu ya. Aciclovir namanya. Aciclovir itu murah, itu cepat banget menyembuhkan. Ini untuk impetigo itu kan impetigo juga bisa ada pus atau pustula. Nih contoh next slide. Nah, untuk telapak kaki ini, nah ini semua kena. Nah, ini pustula, nananta ini semua. Nah, ini karena mungkin dia skabies atau sakit gatal-gatal ya. Ini, oke. Kemudian nodula sekarang. Nodul itu adalah lesi yang menonjol ukuran dalam dan diameternya sekitar 0,5 cm. Contohnya pada furunkel. Furunkel itu apa? Furunkel itu adalah bisul, wudunen. Nah, wudun itu furunkel, bisul namanya wudun. Nah, itu atau lipom. Ya, lipoma itu ada benjolan di dalam, ya. Itu yang isinya kadang-kadang cair, yang dia bisa disedot itu. Lipom itu gangguan kelenjar ya dia. Lipoma itu juga ada seperti menonjol nodula. Tapi yang banyak itu adalah bisa karena wudun. Nodula itu wudun itu contohnya wudun di janggut itu di dagu ya. Nih, jadi wudun seperti kalau ada wudun seperti itu apa yang dilakukan? Biarkan saja, kompres dengan Rivanol atau dengan salep, biarkan sampai dia matang. Jangan Anda pencet-pencet sebelum masak, nanti infeksi, nanti malah sakit. Nanti kalau udah waktunya dia akan keluar sendiri. Tapi Anda harus kompres dengan Rivanol itu akan mempercepat dia menjadi lembab, atau dengan NaCl sekarang, NaCl hangat ya, atau dengan Rivanol itu bisa mempercepat keluarnya mata pada furunkel. Next, nodula. Ini juga nodula juga sama. Ini nodula, kalau ini nodula yang besar pada perut. Ini kasus-kasus ini nodul pada perut, gangguan-gangguan yang lebih ekstrim ya. Ini nodula ya. Kemudian urtika atau wil. Urtika atau wil itu adalah bengkak di kulit akibat edema dan dilatasi kapiler. Contohnya karena urtikaria. Urtikaria itu apa? Biduren. Nah, kalau Anda apa sakitnya urtikaria apa? Biduren itu, atau wil itu bahasa Inggrisnya. Jadi urtikaria itu biduren. Ya, jadi kalau pagi-pagi gatal-gatal merah itu biduren. Next slide. Ini adalah contoh gambar-gambar urtikaria. Nah, bidur ya, ini kadang-kadang dia ada yang telemok di paha, ada yang di perut kan, ada yang kecil-kecil, yang besar-besar tergantung lesinya. Kalau dulu orang Jawa itu urtikaria suruh ngasih batu bata yang digongso, diusir-usirke. Itu make sense saya dulu nggak, saya dulu nggak mengapa ya kok ternyata yang bikin sembuh itu adalah hangatnya. Nah, hangatnya itu kan kemudian dia membuat ini menjadi tidak terjadi biduren. Hangatnya dari batu bata itu, dulu kan kalau orang biru Jawa kasih batu bata yang dipanasi, ditemplek nih. Kalau sekarang udah ada banyak obat tuh dengan bedak ya, bedak salisil, atau dengan bedak macam bedak-bedak untuk alergi kan banyak, atau minum CTM, atau minum apa namanya yang punya untuk alergi itu kan banyak sekali obat-obatan ya.
Nih, kemudian sekarang kista. Kista adalah closed sac having a distinct membrane and division on the nerve tissue. Jadi dia adalah semacam kantong yang tertutup, ya, mempunyai rongga atau mempunyai daerah yang dia dekat dengan jaringan. Isinya bisa udara, bisa cairan, bisa juga padat, ya. Ini adalah nodul. Kista itu nodul yang berisi air atau padat. Ini jadi nodul itu bisa kalau di rumah sakit, kalau mengganggu ya bisa diinsisi itu atau disedot, ya. Nodul. Berikutnya adalah plak, ya. Plak itu adalah ini lesi yang bulat timbul di kulit ukuran lebih dari 0,5 cm. Ini, ya, ini adalah plak. Pada pasien-pasien psoriasis seperti ini, plak, menebal, ya ini. Oke, sekarang lesi sekunder adalah squama atau scaly squama. Squama itu sisik. Nah, jadi sisik yang menebal, yang pada dia akan bersisik karena kulit kering atau karena penyakit psoriasis, sel penyakit yang tandanya adalah adanya sisik, ya. Ini psoriasis itu adalah bersisik kulitnya. Kenapa? Karena terjadinya pergantian kulit yang terlalu cepat. Seperti tadi yang saya sampaikan, sel keratinosit itu bertanggung jawab dalam proses pergantian kulit. Sel keratinosit itu berganti normalnya setiap cycle itu 28 hari sekali, seperti kita menstruasi. Tapi kita nggak kenalkan, kita nggak mengingat, dan kita nggak mengenalkan sambil kita mandi, kita pakai baju, kita membersihkan wajah itu dia ganti kulitnya. Dari stratum corneum dia akan keluar diganti stratum dari bawah-bawahnya. Pernah belajar anatomi kan? Ada stratum basale, lucidum, corneum, spinosum, kemudian stratum corneum paling atas dia akan berganti. Nah, pada pasien dengan psoriasis itu ada penyakit autoimun sehingga sel kulit yang harusnya berganti setiap 28 hari dia menjadi berganti dalam waktu berapa hari? Dalam waktu hanya 2-4 hari. Bisa kita bayangkan kan betapa kemerotok itu ya, kulitnya sampai rontok gitu. Nah, itu namanya penyakit psoriasis. Baunya amis pasiennya karena apa? Kulitnya kan protein itu berganti. Jadi kalau dia bangun tidur pagi-pagi itu spraynya banyak dengan pelupasan kulit. Warnanya kayak kita ngelupas itu, kayak transparan itu, kayak sisik-sisik itu. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah contoh daripada penyakit yang ini mengelupas-ngelupas seperti ini. Ini contoh squama. Next adalah fisura. Fisura adalah satu lesi dalam yang misalkan epidermis dan dermis. Nah, ini banyak terjadi kalau ya sekarang musim kering toh. Sekarang ini orang banyak terjadi fisura. Baik bisa di bibir, bisa di kaki, bisa di tungkak biasanya. Kaki yang pecah-pecah di belakang dulu tungkaknya. Nah, itu kadang-kadang kering kan di situ. Tahu tungkak kan? Tahu nggak tungkak? Anda? Kaki yang belakang kaki itu. Nah, yang pecah-pecah kadang-kadang. Nah, itu karena dia karena karena cuaca yang ini bisa menyebabkan ini tungkak, ya. Kemudian ini contohnya fisura. Kemudian berikutnya adalah erosi. Erosi, ya. Itu contoh erosi adalah seperti itu, ya. Next slide, Mbak, erosi, ya. Ya, erosi itu adalah kulit yang mengelupas, ya. Contohnya misalnya ruptur pada dermis, contohnya luka bakar. Kemudian karena ini Anda luka bakar itu Anda pecah, nah tadi jadi ruptur toh. Nah, itu namanya erupsi, ya.
Erosi ya, coba bawahnya Mbak untuk contoh. Nah, erosi lagi, yang ulkus Mbak, yang ulkus, bawahnya lagi, bawahnya. Nah, ini contoh ulkus ya. Untuk ulkus itu seperti itu ya. Jadi ini pada ulkus itu bisa terjadi pada pasien dengan sipilis ya, pada pasien dengan DM, bisa juga pada pasien-pasien dengan ini apa namanya diabetik ya. Kalau Anda di rumah sakit besok Anda akan di penyakit dalam kan besok kalau praktek kalau KDM kan di penyakit dalam dan bedah itu biasa akan ketemu-temu pasien-pasien dalam itu pasien DM atau pasien-pasien yang bed rest. Nanti kalau bed rest itu kalau misalnya dengan stroke ya kan nggak bisa gerak ya, dia kan bed rest tuh di tempat tidur terus posisinya terlentang. Itu kalau kita buka bagian belakang kan sudah seperti itu. Kemarin waktu saya di praktek kemarin itu bimbingan tuh sampai ada yang keluar kayak belatungnya itu. Nah, itu karena sudah di rumah tuh lama ya, lama di rumah, kemudian keluarganya mungkin ya keluarga kan kadang-kadang tidak paham ya perawatan, kemudian sampai di rumah sakit malah kayak gitu bau, kemudian juga kulitnya sudah banyak yang busuk, kemudian malah keluar belatungnya karena sudah busuk ya. Nah, ini kalau di rumah sakit nanti dibersihkan, kita bersihkan nanti Anda mungkin dengan sama-sama perawat membersihkan, nanti dibersihkan, kemudian nanti dengan obat nanti lama-lama dia akan akan bersih. Ini sudah bersih, ini namanya debridement, dipotongi jaringan yang mati ya. Oke, berikutnya ya itu ulkus juga. Ini contoh ulkus yang sudah ada jaringan merahnya ya. Tapi sebelahnya tuh masih ada putih-putih. Yang putih-putih namanya slavi. Slavi itu dipotong-potong nanti. Kalau yang putih-putih itu hilang nanti jadi merah, tumbuh. Tapi selama masih ada putih-putihnya itu dia nggak akan tumbuh karena dia ada itu kan jaringan lemak itu nutup nanti, nutup jaringan yang normal. Sehingga sebaiknya itu nanti namanya dinekrotomi atau dislavi ya. Dislavi itu memotong jaringan yang slavi itu. Itu sehingga nanti dia bisa putih-putihnya hilang sehingga nanti nampak merah-merahnya yang eritem itu. Nah, sehingga dia tumbuh. Itu ya. Itu ya. Oke, next. Atropi itu adalah permukaan kulit yang tipis ya, ini atropi. Atropi ini banyak terjadi pada lansia, pada orang tua. Ya. Ini karena sudah penuaan atau kulit yang kering. Nah, sekarang musim kering kalau Anda tidak pakai lotion nanti kulitnya jadi seperti ini. Kering-kering, keriput ya karena kekeringan. Jadi harus banyak pakai lotion atau banyak makan buah sayur supaya nanti tidak kekeringan. Berikutnya krusta atau keras. Krusta itu adalah serum sebum darah atau nanah yang kering. Nah, di sini ini bukan penyakit kulit, tapi ini adalah akibat dari penyakit. Contohnya nanah yang kering, darah yang kering itu namanya krusta atau sebum ya atau darah yang kemudian mengering dan menempel. Itu harus kalau di rumah sakit, kalau seperti itu kita harus mengompres dengan NaCl agak lama, kemudian kita kelotoi, kita teteli. Dan bersih. Itu kan cukup didadali aja. Dikompres, habis medok, kemudian dibersihkan. Nah, kita teteli atau tetel dengan atau kalau dia medok bisa kita suap dengan kapas, nanti dia akan hilang sendiri. Itu akibat dari akibat dari luka atau bisa juga dari darah yang tidak dibersihkan ya, atau dari obat yang tidak dibersihkan itu juga bisa menjadi krusta. Dikasih salep misalnya, Anda luka dikasih salep terus, nggak betul. Kalau mengasih salep pada luka itu bukan kamu kasih salep terus, tapi kalau salepnya diberi pagi hari, nanti mau disalep lagi pada keesokan paginya dibersihkan dulu salepnya. Kan ada salep yang masih menempel, mungkin dibersihkan dulu, dikompres dengan NaCl. Kalau sudah bersih baru kita salep lagi. Jadi nanti bukan lukanya luka sembuh karena salepnya nutup, bukan. Itu pernah terjadi. Nah, lukanya bagus, ternyata begitu kita cek malah itu ternyata salepnya sing tebel, lukanya bawahnya masih busuk, masih rusak. Jadi kita harus dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih salepnya baru kita kasih salep yang baru. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah scar atau parut. Ya, scar atau jaringan parut itu adalah keadaan kulit di mana terjadi parut atau jaringan yang rusak akibat dari penyakit yang primer. Contohnya kena jerawat atau acne atau acne ya. Itu kemudian kita lakukan ini pemencetan. Nah, itu kalau dipencet kan bolong-bolong.
Nah, itu nyari parut. Makanya kalau punya lesi, komedo, atau itu jangan dipencet, biarkan aja. Kalau udah mateng dia akan keluar sendiri, tapi jangan terlalu dieksplorasi. Biar aja cukup dikompres dengan air ya ini. Ya air, kalau mau cepat mateng kasih air hangat kompresnya, ya kan? Nanti jangan melebar darahnya. Dan dia nanti cepat. Tapi kalau menutupkan itu kasih air dingin. Nah, jadi kalau di wajah itu, kalau Anda habis membersihkan wajah, itu sebaiknya pakai air dingin karena dia nutup pori-porinya, ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau membersihkan wajah, misalnya setelah itu Anda mau bersihkan wajah, mau diambil komedonya, pakai air uap, diuap dulu, karena uap itu fungsinya untuk melebarkan. Kalau sudah lebar, baru nanti kemudian dipencet, dia akan keluar mudah karena dia lembab. Tuh, jadi uap panas itu untuk melebarkan. Tapi kalau Anda mau selesai, pakai air dingin. Nah, kompres es atau air dingin yaitu bisa menutupkan ya ini. Yang sebelah itu adalah skar karena jaringan parut ya. Oke, berikutnya adalah keloid. Itu karena itu kalau ini keturunan ya. Karena itu keturunan ya. Jadi orang-orang yang memang ada bakat itu keloid. Jadi luka dikit itu sudah seperti itu. Ini keturunan. Ini bisa diobati dengan cara dilaser ya. Dilaser, disuntik atau juga dengan kenakot, disuntik akan kempes. Sekarang ada model laser juga, itu bisa dihilangkan ya. Dulu pernah ada pasien di poliklinik itu dia kena ada tatonya. Nah, pada saat itu dia ingin menghilangkan tatonya karena mungkin merasa tidak pede atau tidak nyaman atau apa nggak tahu dihilangkan. Setelah hilang, ditato malah keluar keloidnya. Wah, malah banyak keloidnya. Karena apa? Hilang tato itu kan dengan dikerok, namanya didermabrasi, dikerok. Makanya jangan tatonan. Ngeri. Menghilangnya dengan dermabrasi itu di apa? Anda tahu kayak gerinda itu, itu digosok pakai itu, amplas itu digosok. Nah, kemudian dikasih air kayak air garam untuk menghilangkan sakit sekali, menghilangkan tintanya pakai air garam. Jadi sakitnya setengah mati itu. Sakit sekali. Jadi sekali-kali jangan pakai tato. Menghilangkannya itu sakit ya. Karena itu menghilangkan tinta itu harus pakai air garam. Sebelumnya harus digosok dulu. Nah, jadi makanya dikasih analgetik lidokain. Tapi begitu lidokainnya hilang ya kesakitan. Kalau saya itu nggak sakit ya waktu karena dikasih bios lokal ya. Begitu hilang, wah sakitnya guling-guling ya. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini ada juga penyakit-penyakit vascular lesion ya. Penyakit-penyakit vascular lesion itu penyakit-penyakit karena pembuluh darah. Nah, ini contoh colong nanti Anda cari postport Weinstein, strawberry mark, spider angioma, venous-star, THY tadi sudah ada ya, Anda cari purpura, ekimosis dan hematoma. Itu tolong Anda cari sendiri di Google atau di mana Anda cari dan Anda itu apa sih penyakit itu, penyebabnya apa, bentuknya seperti apa, sehingga Anda tahu ya. Ini karena berkaitan dengan vascular skin lesion, jadi kulit tapi berkaitan dengan vaskular ya. Oke. Sekarang kita ke pengkajian ya sebelum ini. Jadi untuk pengkajian kulit itu khusus ya. Itu pada saat kita mengkaji, kita akan mengkaji anamnesis, pemeriksaan fisiknya, kita juga harus mempersiapkan penggaris, kemudian flashlight ya atau lampu yang terang, kaca pembesar untuk mengecek kalau ada jamur atau dan sebagainya. Sarung tangan disposable untuk melindungi pemeriksa ketika melakukan pemeriksaan luka. Kemudian untuk mengkaji pola sehat sakit, kita meliputi riwayat kesehatan sekarang. Next slide. Ya, kita mengkaji juga. Next slide, Mbak. Pengkajian yang anamnesis, pengkajian next slide berikutnya. Pengkajian pola sehat sakit. Halo? Berikutnya, Mbak.
Bisa mendengar suara saya? Ya, oke. Untuk pengkajian pola sehat sakit itu dengan menyampaikan pertanyaan, contohnya kalau kesehatan sekarang, kesehatan dahulu, kesehatan keluarga, dan status perkembangan ya. Ini secara umum samalah ya dengan sistem yang lain. Kemudian juga ini yang ditanyakan adalah seperti ini, apa yang kita tanyakan contohnya adalah bagaimana keluhannya ya, tanyakan gatalkah di kulit atau adakah demam, ada lesi, ada kemerahan atau ruam, ada memar, apakah ada benjolan di kulit ya, itu kita tanyakan tentang kesehatan ya. Kemudian kesehatan dahulu, informasi yang perlu ditanyakan adalah apakah ada riwayat DM atau MH itu apa, MH morbus Hansen atau lepra ya, morbus Hansen, kalau DM itu diabetes mellitus, MH morbus Hansen itu lepra ya. Apakah ada hepatitis ya, karena berkaitan dengan penyakit kulit ya, ini yang ada gatal, kemudian mungkin ada luka ya sebagainya. Kemudian ada apakah ada riwayat pernapasan yang terganggu, karena ada penyakit kulit yang namanya alergi, itu kadang-kadang dia juga muncul pada gangguan pernapasan, namanya gangguan penyakit-penyakit yang muncul pada pernapasan berkaitan dengan alergi. Contohnya adalah rinitis allergica. Rinitis allergica itu penyakit yang muncul bersin-bersin pada sesak. Asma biasanya juga dia ada alergi pada kulit ya. Kemudian apakah ada alergi terhadap makanan, kosmetik, dan lain-lain. Penyakit dahulu sudah, kemudian kita ke kebiasaan pasien, kebersihan diri, gaya hidup, pekerjaan, ya. Apakah gangguan kulit dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, apakah gangguan kulit mempengaruhi peran dalam kehidupannya, itu juga kita kaji, ya. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, ini untuk warna kulit itu bervariasi, ya. Untuk pemeriksaan fisiknya, karakteristiknya. Next slide. Ya, nih jadi kita cek warna kulitnya apakah merah, muda atau hitam ya, tergantung rasnya. Kemudian tekstur kulit lembut, kering, normal atau elastis ya. Jadi kalau masih muda kan masih bagus ya, lembut, mungkin masih normal, tapi udah lansia kan sudah kering ya mungkin ya. Suhunya juga kita cek, kelembapan apakah kering atau apa. Kalau Anda contohnya kalau Anda misalnya periksa ke tempat-tempat kecantikan tuh ya, itu mungkin saya yakin ada banyak kan yang suka ya cek-cek kulit seperti itu. Kalau facial itu pertama kan mesti kita dipegang sama dokternya atau sama itu facialnya tuh, kulitnya kering, lembab kan diraba di pipinya kita ya, untuk ngecek apakah kita kulit kering atau lembab ya ini. Kemudian bau ya, normalnya kalau kulit nggak berbau ya kalau normalnya, kecuali pada ketiak itu kalau ada gangguan produksi keringat tuh kadang berbau. Nanti kita lihat nggak ada ya, itu dalam anatomi ya. Jadi kalau bau itu berkaitan dengan produksi keringat, karena pada kulit itu ada dua kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin itu dia mengeluarkan keringat yang encer, isinya asin, air dan garam. Kalau kita olahraga, kalau kita senam, itu keluar ekrin. Ya, itu encer, basah, kuyup kalau kita keringatan ekrin. Itu tidak bau itu, malah itu rasanya asin kalau sok didilat-didilat itu ya. Karena itu air kulit kita. Tapi apokrin itu kelenjar keringat yang dia itu tidak nampak. Apo itu nggak nampak. Jadi Anda mau senam, Anda mau olahraga, Anda mau duduk itu keluar dia, karena dia merupakan kelenjar keringat yang dia tuh kental. Dia karena memang produksi metabolisme dari tubuh. Nah, apokrin ini yang dikeluarkan di ketiak atau di leher belakang atau di perut atau di genitalia itu atau di selangkangan atau di kepala, kadang-kadang itu juga bisa menyebabkan bau. Tapi kalau kepala enggak, kepala itu biasanya ekrin, dia berair. Kalau yang ini memang enggak berair, itu kental. Makanya kalau Anda pakai baju di bagian ketiak itu ada warna kan, itu ada mungkin kuning atau mungkin kotor, atau di bagian tengkuk itu adalah apokrin. Dia tidak ada bentuknya karena dia kental, tapi dia berbau. Nah, makanya kadang-kadang kalau meskipun Anda tidak olahraga di kelas pas ujian atau apa, kadang-kadang berbau.
kita sering ya, maaf saya sampaikan sekalian ini, kadang ada dosen itu yang bilang, aduh di kelas tuh baunya, atau pas nguji tuh baunya si ini, si itu. Mungkin karena stres. Ya. Stres, kemudian ada banyak, ini mempengaruhi apa keluar. Kalau keluar tuh bau. Nah itu kadang-kadang di kelas juga sama kan ada yang berbau ya. Makanya kadang kita self evaluation ya, kadang kita evaluasi diri, aku bau nggak ya? Ketekku bau enggak ya? Nah, atau apaku bau enggak ya? Itu kadang-kadang kita kalau bau kita pakai yang produk yang tidak bisa, yang mengurangi bau. Contohnya misalnya pakai Odorono, itu bisa mengurangi. Karena kadang apalagi pada usia remaja itu pas produk-produknya. Apokrin ini kan diproduksi oleh hormon androgen, dia akan keluar bau. Makanya ada 2 pada remaja, bau dan banyak kukul. Nah, itu banyak jerawat itu kadang hormon androgen itu karena itu mempengaruhi itu. Makanya kalau misalnya Anda kadang evaluasi diri, aku bau enggak ya? Nah itu tolong ini sehingga Anda tidak menyebabkan gangguan pada teman yang lain. Kadang-kadang kita kan nggak enak kan mau memperingatkan, kamu bau kan nggak enak. Mandi nggak sih kamu kok bau? Nanti tersinggung, nanti malah nggak mau sekolah ya. Tapi Anda tahu diri kalau kira-kira bau ini ya pakai produknya. Kan ada itu bedak Harum Sari, ada kan bedak yang BB itu murah, itu cuma berapa ribu, 5.000 tuh bedak Harum Sari, bedak anti bau itu kasihkan di ketiak atau di mana yang berbau itu nanti bisa mengurangi. Banyak ini sebenarnya dosen itu mengeluh kalau cuma ujian, waduh ambune. Nah karena Anda mungkin keringetan, stres, nah jadi hamil itu kadang gitu. Masa ya tapi Anda nggak kroso kan, nah tapi kadang kita yang kadang ada, tapi tidak semua, ada beberapa ya. Nah itu untuk antisipasi ya kita pakai inilah, nggak usah perlu beli minyak wangi yang mahal-mahal, mungkin pakai Rexona atau apa yang bisa mengurangi bau, sehingga kita itu perawat itu seger, pakai yang bau-bau segar-segar dulu, ambune enak itu ya, pasien cepat mari ya. Nah, ambune nggak enak kan pasiennya malah tambah stres, sumpah. Oke, ya kita ke berikutnya. Pemeriksaan diagnostik pada kulit ada tes tempel. Oh, ini dulu Mbak, tes ini dulu. Oh, sorry. Pengkajian dulu, karakteristik sudah, bau. Oh ya, pengkajian kulit itu ada provocation, ada PGRST itu untuk mengkaji nyerinya ya. Jadi kalau tadi ada, karena kulit merupakan nerve ending of the pain ya, jadi dia ujung pada saraf-saraf untuk nyeri itu ada di kulit, sehingga kadang-kadang penyakit-penyakit itu di kulit itu banyak menyebabkan rasa nyeri atau rasa sakit atau bahkan gatal ya. Gatal itu jelas ya, itu nyeri sakit itu banyak juga. Nah ini kita bisa mengkajinya dengan PGRST, provocation, quality, region, S, dan time. Ya. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Ada tes tempel, ada tes tusuk, ada tes kultur. Nih, jadi untuk diagnostiknya pada waktu khas ya, tes tempel atau patch test. Tes tusuk atau prick test atau kultur atau swab dan CNS eksudat. Jadi di sini dan ada skin biopsi. Nah, atau biopsi kan mengambil jaringan yang dicurigai. Contohnya pada melanoma malignan, pada pasien dengan kanker kulit itu dengan skin biopsi, contohnya seperti itu. Ya. Nih. Kemudian pans biopsi itu dengan pans skin itu ada skin biopsi, ada pan biopsi, ada shape biopsi, ada excisional biopsi. Kalau pans itu dengan cara dikerok, shape itu dengan cara ya kayak shape itu kan mengerok jika. Kalau pans itu ditusuk, kalau pans itu dipans, kayak Anda tahu nggak membuat koktail yang ada bulat itu dikeruk pakai alat yang kayak kita koktail itu kayak ada semacam sendok bulat untuk membuat kayak bulat itu, seperti itu pans, hampir sama. Kemudian shape itu dengan cara dikerok seperti ngerok jenggot itu tapi di kulit. Excisional itu di eksisi, itu diiris ya ini. Ellipse biopsi biasanya, ellipse isinya tulisan ellipse itu untuk biopsi. Kemudian untuk kultur itu dengan cara kita mengambil eksudatnya ya. Jadi kita sedot menggunakan spet, kemudian kita cek apakah bakteri yang menyebabkan. Pernah dulu ada seorang pasien anak-anak itu, dia dari Wonosobo mondok di Sarjito, dia itu sakit APP, appendicitis ya. Itu di Wonosobo lama sekali dia nggak sembuh-sembuh, dirujuk ke Sarjito. Di situ di tes CNS ketemu, oh bakterinya ini.
Akhirnya ketemu CNS ya, culture and sensitivitas. Itu fungsi tes kultur itu untuk mengetahui antibiotik apa yang cocok dengan bakteri ini. Jadi di kultur itu penting sekali. Kalau ada luka tidak sembuh-sembuh itu berarti antara obat dan bakteri itu nggak nge-match. Paham? Kan bakteri itu dia sensitif juga terhadap obat. Lah nek obat iki ora ngem, ora majas, ya ora mari-mari. Ya kan? Seperti Anda sakit flu, diobati obat yang nggak bikin sembuh, ya nggak mari-mari. Cari obat yang jos, yang sembuh. Sama. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang luka tuh nggak sembuh-sembuh lama banget, itu kalau banyak nanahnya nggak sembuh, luka malah membusuk, itu wajib dilakukan tes CNS atau culture and sensitivity atau kultur tes. Nanti diambil nanahnya atau jaringannya kecil, kemudian nanti di PA, di tes di tes kultur namanya. Butuh waktu lama ini, sekitar 2 minggu, seminggu 2 minggu. Nanti akan kelihatan, oh ini bakterinya Shigella misalnya. Antibiotiknya yang cocok adalah antibiotik misalnya sifotoksin misalnya. Nanti ini yang dikasih. Kalau dikasih antibiotiknya misalnya penicillin, ya dia nggak cocok. Nanti dia nggak sembuh-sembuh. Itu terjadi dengan pasien itu waktu itu. Akhirnya dia dikasih obat yang sesuai, sembuh lah karena bakterinya mati. Ini kata tambah mati-mati, malah tambah oke, tambah infeksi. Nah, sehingga itu perlunya kultur. Makanya kalau di luar negeri, itu pasien sebelum operasi wajib tes kultur. Salah satu protapnya operation di luar negeri adalah dengan tes kultur. Karena post operasi, kadang-kadang pasien itu nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Nggak tahu antibiotik yang cocok. Nah, kalau sudah dites kultur sebelumnya, maka tahu dia, oh ini loh, tubuh ini cocoknya dengan antibiotik yang ini. Itu namanya CNS ya. Jadi itu untuk mengecek apakah obat itu sesuai dengan bakteri yang ada dalam luka. Nek cocok kurang mari-mari, maka di CNS biar cocok. Oke, berikutnya untuk prosedurnya. Ini untuk tes tempel itu menilai bahan alahan itu bahan ini untuk menilai bahan alergi dalam kontak dermatitis kontak. Itu alergi, bahan alergik ditempel. Jadi contohnya misalnya Anda alergi terhadap bedak misalnya, ya kan? Nah nanti bedaknya kan macam-macam dicurigai, itu yang dicurigai itu ditempelkan di kulit. Nah kemudian dia ditempelkan, kemudian nanti dicek 48 jam. Maka apa hasilnya? Kalau dia positif akan menunjukkan alergi. Nih, jadi kalau positif, tapi kalau negatif ya tidak. Kalau positif misalnya kemerahan ya, kemudian ada gatal-gatal namanya alergi. Tapi kalau tidak berarti bukan itu penyebabnya. Kemudian ini contohnya tes tempel ya ini. Nih. Ini contohnya ditempelkan di punggung biasanya. Ini adalah bahan-bahan yang dicurigai ditempelkan di sini. Misalnya ada bahan apa kan kita pakai bahan apa kan macam-macam toh. Nah, kita misalnya ada sabun kita tempelkan di sini. Ini isinya ekstrak. Ini adalah ekstrak daripada bahan yang dicurigai. Kemudian nanti dilihat dalam waktu 2 hari. Nanti akan di reaksinya bagaimana. Ya. Next slide. Pilih bagian yang kalau mau tes tempel, bagian yang dipilih jangan yang berambut, jangan yang berminyak, lokasinya punggung atau lengan atas, ya. Nih, next slide. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh tes tempel. Ya. Nanti ini ditutup dengan kayak kayak kertas sama plastik yang tahan air itu nanti di sini tutup nih. Pakai plester tahan air ini. Kemudian pembacaan hasil itu seperti ini. Hasil tes tempel itu menurut Grading International Contact Dermatitis Research Group, di situ ada skor negatif tidak ada perubahan, skor tanda tanya atau tidak pasti itu pudar, eritema tidak teraba itu meragukan. Skor positif itu ada ini. Jadi kalau ada eritema, edema, infiltrat ya, itu seperti benjolan itu ada papulnya minimal tidak ada vesikel interpretasi reaksi lemah ya ini.
Kalau skornya reaksi positif 2 itu yang reaksi kuat, seperti itu. Kalau skornya ekstrim itu yang ada bulannya. Itu kalau nanti sebenarnya ini jarang dilakukan kalau di kecuali Sarjito ya, kalau rumah sakit lain memang tidak. Tapi Anda paling nggak tahu ya, perusahaan Anda akan ini. Kemudian sekarang patch test atau pin prick test ya. Uji tusuk kulit atau skin prick test adalah tes kulit alergi untuk mendeteksi apakah ada memiliki alergi terhadap beberapa alergen sekaligus atau tidak. Nih, prick test. Jadi kalau ditusuk. Kalau tes patch test tadi penyebabnya dari luar. Bedak, sabun, semir rambut atau mungkin apa yang dari luar. Kalau prick test itu penyebabnya dari dalam. Ya, ini dari dalam. Ya, jadi bukan dari luar ya. Nih. Next slide. Contohnya adalah alergi rinitis ya, alergi anafilaksis ya. Contohnya Anda pernah kan dengar skin test. Nah, itu skin itu disuntikkan kan? Skin test dimasukkan dalam intrakutan, kemudian nanti dilihat apakah alergi terhadap antibiotik atau tidak. Itu masuk dalam prick test, skin test untuk alergi obat ya ini. Nih. Ya, prick test itu macam-macam di sini ya. Ada banyak sekali yang bisa dimasukkan. Nih, contoh prick test. Caranya adalah pernah membersihkan bagian lengan dengan alkohol atau air. Kulit lengan diberi kode dengan spidol kulit yang sesuai dengan jumlah alergen yang diuji. Setiap tanda jaraknya minimal 2 cm. Dokter akan meneteskan larutan alergen di sebelah tanda yang sudah ada di kulit lengan. Dokter akan menusukkan jarum, ini dokter yang melakukannya. Jadi kita membantu saja. Sebagai diagnosis kan dokter memang. Kita sebagai mitra itu kita menyiapkan, membantu lokasi dan sebagainya. Apabila terdapat utara yang berulang di tisu, 15-30 menit kemudian dokter akan mengamati reaksi yang timbul. Seperti ini reaksinya, ini seperti ini. Ya, ini kan ting pelendung loh ini. Nah, ini mana nanti yang timbul kan dicek nanti di sini. Nah, nanti kalau ini cepat, kalau prick test kan masuk ke dalam, jadi langsung bereaksi dengan kulit. Kalau tes tempel kan lama, karena dia harus di luar ya, harus ada absorpsi. Dan kalau ini langsung bereaksi. Ya. Oke, itu ya. Nih, jadi itu kalau nilainya sama dengan tadi, penilaiannya sama. Positif 1, 2, 3, 4 sama. Ini seperti itu. Oke, saya kira itu untuk apa? Untuk ini, untuk tutorial pertama supaya Anda lebih paham ya dengan ini. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini? Ada yang tanya? Halo? Ini belum, Ibu. Belum, oh ya itu. Ya, jadi nanti untuk tadi pengajian sudah, nanti untuk ini ya, untuk Anda bisa menegakkan diagnosa keperawatan, silakan cek di SDKI. Ya, untuk gangguan kulit itu kaitannya dengan integritas kulit. Nanti ada bermacam-macam. Karena sudah ada SDKI, nanti silakan Anda untuk self learning, Anda akan melihat di SDKI itu untuk sistem integumen itu diagnosa yang banyak yang muncul itu berkaitan dengan gangguan integritas kulit atau gangguan integritas jaringan berkaitan dengan misalnya ada mechanical problem atau rusaknya barrier mekanik tadi sudah saya sampaikan depan tadi pertahanan kulit mekanik tadi itu ya. Kemudian juga diagnosa yang muncul yang sering adalah gangguan kenyamanan, nyeri, gatal, ya itu ada kulit ya. Jadi selain integritas kulit berkaitan dengan rusaknya jaringan atau rusaknya kulit, juga diagnosis yang lain adalah kenyamanan atau nyeri akut, nyeri kronis itu ya. Itu juga berkaitan dengan rusaknya mechanical barrier pada kulit karena operasi pada bagian kulit atau karena mungkin luka ya, luka bakar juga bisa menyebabkan gangguan nyeri dan gatal ya.
Jadi psoriasis kan gatal tadi, gatal-gatal itu berkaitan dengan hiperkeratinisasi kulit misalnya ya. Tuh, kemudian yang ketiga yang banyak juga pada ini 3 yang utama ya, artinya yang lain masih banyak mungkin. Yang 3 utama adalah resiko infeksi sekunder itu juga muncul ya. Jadi misalnya ada lesi primer digaruk-garuk maka resiko infeksi sekunder. Jadi itu untuk diagnosis keperawatannya ke arah ke itu ketiga itu. Jadi ada gangguan integritas kulit, kemudian gangguan kenyamanan, nyeri maupun gatal, kemudian resiko infeksi. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Halo? Ini belum ada Ibu. Oh ya, oke. Kalau tidak ada, cukup sekian dulu, nanti saya lanjutkan dengan yang ini, penyakit-penyakit malaria, penyakit-penyakit ini ya. Sekarang nanti jam kedua siapa Mbak? Setelah saya siap. Nanti diisi sama Bu Harmilah Ibu. Apa? Diisi sama Bu Harmilah Ibu. Oh, sudah ada RPS belum Mbak? Dari Bu Harmilahnya belum Ibu. Oh, belum ada RPS-nya ya. Oke. Mungkin ini mau cek siapa ya, apa aja yang nanti saya masuk besok pagi saya bisa masuk lagi ya. Ibu, mohon maaf. Ya. Ibu Harmilahnya itu katanya ngisi kalau misalnya ada yang kosong. Kalau misalnya Ibu Nurun mau lanjut nggak apa-apa Ibu. Yang lain, dosen yang lain, Bu Rosa nggak bisa ngisi? Nanti Bu Umi di jam 3 Ibu. Bu Rosa? Bu Rosa hari ini tidak ada jadwal Bu. Oh gitu ya. Soalnya saya nanti mau mau ada kelas di semester 5 D3. Atau saya ini aja ya, saya kirim materi ya untuk dibaca, kemudian Anda juga saya kirimi nanti tugas tadi yang untuk penugasan mencari apa tadi, itu penugasan ya tadi ya, yang pengkajian tentang vaskular tadi ya, nanti tolong itu dicari ya, yang tadi bentuk-bentuk lesi kulit yang tadi yang Anda mencari tadi ya, untuk penugasan ya. Ini saya kirim ini untuk skin infection ya Mbak ya. Ini sebelum nanti saya masuk ke ini ada furunkel apa, nanti saya kirim ke Mbak. Saya kirim ini. Tapi ini WA saya itu enggak ini. Baru enggak ngonek ini, agak susah ini tadi. Saya itu ini keluar terus dari tadi itu koneksinya kurang bagus. Nanti coba saya kirim. Nanti saya kirim